Pengertian sikap tabzir secara istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu mempunyai kata badzara yubadziru tabdziran. Sedangkan dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Dan secara istilah lain adalah boros. Perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan atau keinginan atau egonya. Tabzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Dasar hukum tentang tabzir dalam surat Al-Isra ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqo wal miskina wa ibnas sabil wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Shadaqallahul Adzim. Yang pertama, menolong orang dalam maksiat. Yang kedua, memakan atau meminum minuman yang tidak ada manfaatnya sama sekali, akan tetapi memiliki efek samping yang tidak baik pada jiwa dan raga. Yang ketiga, bersedekah tanpa ada niatan ikhlas. Dan yang terakhir, berhari raya dengan berlebihan. Bahaya sikap tabzir. Bagaimana sih bahayanya? Kok bisa sih sikap tabzir itu bahaya? Mengapa bahaya? Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya syaitan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah menurut agama. Sedangkan orang zaman sekarang banyak sekali yang menginginkan kesenangan hatinya, yang menginginkan uang dengan cara-cara yang salah. Menginginkan uang dengan cara yang salah dan menggunakan uang dengan cara yang salah. Dari situ Allah tidak suka, dan itu dijelaskan bahwasannya yang seperti itu adalah golongan saudara syaitan. Baginya sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk menyenangkan dirinya. Menghalalkan bagaimana cari uang, menghalalkan bagaimana menggunakan uangnya itu, menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan dirinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Apa sih hedonis? Hedonis itu tadi itu. Hedonis termasuk dengan golongan syaitan, saudara syaitan. Menghindari perilaku tabzir. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, yaitu agar kita bisa menghemat pengeluaran kita agar tidak menjadi boros. Dan kita harus bijak juga dalam memilih barang-barang yang mana kita memang membutuhkan ataupun yang tidak. 2. Memperbanyak mengingat Allah daripada kemewahan dunia dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Yaitu, mengapa? Karena
dunia ini hanya sementara. Jadi jangan kita terlena oleh dunia ini hingga akhirnya harta kita terbuang sia-sia dan akhirnya harta yang kita miliki tidak bermanfaat dan bisa menjadi zalim. 3. Memperbanyak bersedekah dan membantu orang yang lebih membutuhkan. Ini adalah pengeluaran yang baik karena dengan walaupun harta kita yang tidak banyak, jika kita keluarkan harta kita sedikit atau sebagian untuk orang yang lebih membutuhkan, itu bisa menjadi harta yang bermanfaat dan bisa menjadi pahala untuk kita sendiri. Dan insya Allah juga pastinya akan menggantikannya lebih dari yang kita berikan kepada orang lain itu. 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Membiasakan diri untuk hidup sederhana sehingga hati akan merasa nyaman dan tentram. 6. Yaitu selalu memandang orang yang ekonominya di bawah kita, agar kita selalu bersyukur atas harta yang kita miliki dan tidak boros. Sebaliknya, kita tidak boleh terus memandang orang yang ekonominya di atas kita yang suka menghambur-hamburkan uang, karena itu tidak baik. Jadi kita harus bisa memilih-milih mana yang baik dan mana yang tidak. Sekian. Oke, jadi sudah dijelaskan semua oleh saya dan rekan-rekan saya mengenai tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata.